Halo Taris, bisa mendengar kami dari Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia. Melaporkan langsung dari markas PBB yang ada di kota New York. Untuk saat ini memang isu utama yang menjadi perhatian dari delegasi para peserta yang hadir dalam sidang umum PBB kali ini mengenai konflik global yang berlangsung di berbagai penjuru dunia. Utamanya ketika tadi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan isu yang menjadi perhatian utama saat ini adalah mengenai konflik yang berlangsung di Timur Tengah, utamanya antara Israel dan Hamas yang masih berlangsung hingga saat ini dan hampir genap selama setahun pada tanggal 7 Oktober mendatang. Dan juga bagaimana konflik ini dikhawatirkan akan semakin meluas ke kawasan Timur Tengah itu sendiri, mengingat saat ini Hizbullah dan Israel juga tengah berperang atau berkonflik di kawasan Lebanon. Dan selain itu juga konflik yang menjadi sorotan dalam isu kali ini juga terkait dengan bagaimana Ukraina dan Rusia masih berlangsung saat ini, dan juga yang terjadi di Sudan dengan lebih dari 10 juta orang mengalami uh, displaced begitu, atau mereka terpaksa harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Apabila kita melihat dari jalannya pembukaan pada hari pertama ini, Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan eh, desakan agar tercapainya kesepakatan untuk menghentikan perang sepenuhnya di kawasan Gaza, dan juga bagaimana solusi dua negara ini menjadi salah satu opsi yang harus diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut. Mengingat hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai baik oleh Israel maupun juga Hamas, dan pihak lain masih berupaya untuk mewujudkan kesepakatan gencatan senjata itu dan juga pertukaran, maksud kami pembebasan sandera antara Hamas dan juga Israel. Selain itu juga ada hal yang cukup menarik tadi ketika Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan pidatonya mengenai konflik yang ada di Timur Tengah ini, mengenai bagaimana sebetulnya konflik yang sudah berlangsung sejak 7 Oktober lalu ini dianggap harus segera diselesaikan. Dalam pidatonya, Antonio Guterres menyatakan bahwa tidak ada hal yang bisa membenarkan serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Tetapi juga tidak ada hal yang bisa membenarkan hukuman yang diterima secara kolektif oleh warga Palestina akibat serangan tersebut. Dan hal ini pun mendapatkan sambutan ataupun juga antusiasme dari para peserta yang hadir dalam sidang umum Majelis Umum PBB ini. Mereka semua berikan tepuk tangan yang cukup meriah begitu, dan hal ini pun akhirnya mendapat tanggapan yang cukup negatif dari delegasi Israel, mengingat bagaimana delegasi Israel kemudian menyampaikan bahwa hal ini menunjukkan adanya sikap hipokrit dari PBB itu sendiri, mengingat ketika Sekretaris Jenderal menyampaikan tentang bagaimana situasi tahanan ataupun juga masyarakat yang disandra, tidak ada antusiasme yang sama ketika Sekretaris Jenderal menyampaikan bagaimana konflik ini berdampak terhadap warga Palestina itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat bagaimana persoalan Timur Tengah ini memang menjadi salah satu fokus yang menjadi utama dalam sidang kali ini, yang disampaikan juga oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato terakhirnya dalam sidang umum ini, menyebutkan bahwa setidaknya harus ada kesepakatan yang bisa dicapai, mengingat hal ini dikhawatirkan akan semakin meluas, dan bahkan ketika saat ini konflik sedang berlangsung, dijadwalkan nantinya Perdana Menteri Israel Netanyahu juga akan tiba di Majelis Umum PBB kali ini, namun harinya belum dapat dipastikan mengingat konflik saat ini masih berlangsung antara Israel dan juga Lebanon. Bahkan Presiden Lebanon sendiri dijadwalkan telah membatalkan begitu kehadirannya dalam sidang kali ini. Kita akan melihat nanti bagaimana perkembangan lebih lanjut, mengingat Indonesia juga akan menyampaikan sikapnya terkait dengan bagaimana situasi yang ada di Timur Tengah saat ini. Baik, Taris, terkait dengan respon PBB mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Biden, bagaimana saat ini? Ya, jika kita melihat bagaimana Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ini juga akan menyampaikan pidato untuk yang keempat kalinya dalam sidang umum PBB, setelah sebelumnya juga menyampaikan posisi Indonesia atau sikap Indonesia dalam berbagai isu dunia. Dan kali ini kita bisa mengharapkan atau apa yang bisa kita perkirakan dalam pidato yang disampaikan rencananya pada tanggal 28 September atau pada hari Sabtu mendatang, ini mengenai sikap Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Gaza, dan juga bagaimana Palestina harus memiliki independensinya begitu. Dan hal ini pun juga sudah ditunjukkan oleh Retno Marsudi ketika beberapa hari sebelumnya juga telah menghadiri pertemuan terkait dengan Palestina dan juga situasi di Afghanistan, di Timur Tengah secara khusus. Ini juga salah satu hal yang diupayakan sebagai bentuk diplomasi jelang masa akhir jabatannya yang bertepatan dengan bergantinya Presiden
Republik Indonesia yang baru nanti. Dan apabila kita melihat Retno Marsudi juga akan menjabat posisi baru di PBB, mengingat ini adalah posisi yang baru dibuka begitu sebagai utusan khusus terkait dengan isu air yang ada di seluruh dunia. Ini posisi yang bisa dibilang cukup signifikan karena tidak jauh posisinya dibandingkan dengan posisi Sekretaris Jenderal PBB itu sendiri. Dan apabila kita melihat bagaimana harapan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terhadap Retno Marsudi nantinya, ini diharapkan bisa memberikan akses lebih luas dan juga bagaimana mencegah konflik ataupun juga krisis di seluruh dunia eh, yang dimulai dengan krisis air yang tidak bisa diakses oleh beberapa wilayah begitu. Dan nanti kita akan melihat bagaimana sidang ini akan berlangsung. Tentunya Indonesia sebelumnya juga telah memberikan pidato-pidato mengenai sikap terhadap isu Timur Tengah dan juga berbagai persoalan keamanan dunia lainnya. Dan nanti kita bisa mengharapkan bagaimana situasi antara Israel dengan warga Palestina dan juga Lebanon yang saat ini juga masih semakin memanas, ini akan bisa disampaikan dalam pidato mendatang.